Cepat transfer uangnya, adikmu masih menunggu untuk beli rumah. Bu, sudah kubilang berapa kali, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Aku tidak peduli kalau hari ini kamu tidak transfer uang. Yobapi telepon lagi. Yobapi telepon lagi. Yobapi telepon lagi. Halo, yo. Joe, APA Joe. Bos, aku. Aku beritahu kamu, ini kesempatan terakhir. Kalau kasus perceraian ini tidak bisa kamu selesaikan, kamu bisa pergi. Aku. Halo. Aku. Menyusui. Chen Jisuya, kapan kamu akan membawa pulang seorang cucu perempuan untukku? Nenek tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Sebelum meninggal, hanya ingin memeluk Cicit. Kamu bahkan tidak bisa memenuhi keinginan sederhana ini. Ahaha nenek. Aku tahu. Tapi, sekarang aku ada kasus yang harus diselesaikan. Setelah selesai, pasti kubawakan cucu perempuan untukmu. Hah. Ini bukanlah pengacara setan Chen Jiasu yang tidak pernah kalah. Ah, tidak. Tidak mungkin seburuk ini bertemu denganku. Halo, saya pengacara perwakilan Nyonya Li. Kamu adalah pengacara yang disewa suaminya, kan? Tidak. Diam saja maksudnya apa? Oke, kalau kamu diam saja. Aku anggap kamu bisu. Aku akui kamu sangat terkenal di industri ini, tapi sebagai manusia. Apakah kamu tidak tahu apa yang klienmu lakukan terhadap klienku? Ah, seperti ini, membawa perempuan pulang, jadi ibu rumah tangga. Lalu selingkuh, lalu mengambil semua uang. Pria brengsek yang bercerai, masih ada yang membelanya. Bahkan mau menghancurkan pekerjaanku, benar-benar. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Tuan ini. Jangan salahkan aku terlalu emosi, aku ini orangnya. Suka langsung to the point. Untuk melindungi hak legal klienku, aku berhak menolak semua permintaanmu. Permintaan kami adalah penyelesaian di luar pengadilan. Shen Yu, kali ini aku ingin lihat bagaimana kau menolakku. Shen Yu, terima kasih sudah melindungiku. Aku menyelamatkanmu hanya kebetulan saja, tak perlu terlalu sopan. Aku suka padamu. Jangan bercanda. Aku menyelamatkanmu, jangan kau celakakan aku. Guru bilang pacaran dini tidak diperbolehkan. Lagi pula yang kusuka adalah pengacara besar. Pengacara besar, kau mengerti? Pengacara besar. Apa-apaan ini? Bernegosiasi dengan pria yang tidak bisa diajak berkomunikasi. Seperti bisu makan jahe, pahit tapi tak bisa mengeluh. Perkara sudah selesai, kan? Kenapa tidak membalas pesanku? Chen Jisu. Hari ini kalau kau tidak membawa pulang cucu perempuan untukku, aku akan lompat dari gedung, percaya tidak? Berani kau menutup telepon? Transfer uangnya sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menikahkanmu dan menggunakan mas kawinnya untuk membeli rumah adikmu. Aku. Maaf, aku harus menerima telepon dulu. Halo Bu, aku sudah bilang, aku benar-benar tidak punya uang untuk dikirim sekarang. Aku sedang bekerja. Jangan ganggu aku sekarang, dengar ya. Kalau aku kehilangan pekerjaan, aku benar-benar tidak akan punya uang untuk dikirim padamu. Nenek, jangan lompat dulu, cucu perempuan sudah ketemu. Itu maaf ya. Aku setuju dengan syaratmu, penyelesaian di luar pengadilan. Hah? Tapi aku masih butuh bantuanmu.
menikah denganku. Apa? Lihat ke kamera. Kalau sampai Yobati tahu, aku menikah dengan musuh bebuyutannya, pengacara besar Singran, pasti akan langsung dihukum mati, dipotong-potong. Jangan sampai dia tahu. Seram. Benar-benar seram. Tambah kontak WeChat, biar mudah berkomunikasi. Oke, aku yang scan. Hei, jangan biarkan kamu melihat lingkaran teman-temanku. Alamat rumah dan kunci pintaku sudah kuberikan padamu. Karena kita sudah menikah, seharusnya tinggal bersama. Jadi kalau ada pemeriksaan mendadak dari keluargaku, lebih mudah dihadapi. Oh. Kau punya rumah? Kalau gitu, aku boleh nggak? Nggak boleh. Sewa dibagi 2, listrik dan air nggak termasuk. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Hei. Pelit banget sih, minum air dingin aja. Aku bakal bikin kamu tersedak. Dasar Cheng Yasu, pasti dia sakit jiwa. Tinggal di pinggiran luar lingkar 3, bikin aku pindah rumah seharian. Harus bangun jam 5 pagi buat naik MRT. Gagal ketemu klien. Harus minta maaf lagi ke Yobapi. Hidupku sengsara banget. Bos Yo bisa dapatkan orang itu. Datang ke kantor hukum kita. Dia itu pengacara top di industri. Sejak mulai kerja nggak pernah kalah, plus ganteng banget. Yang paling penting, masih lajang. Kakak Hui di kantor kita yang paling berprestasi. Kemampuannya kuat dan cantik. Nanti, jangan ngomong sembarangan. Waduh, ada orang yang nggak pernah menang satu kasus pun. Entah Bos Yo lihat apa di kamu. Yang mana? Mungkin dia dan Yo. Aku dan Bos Yo kenapa? Bilang dong. Ngomong setengah-setengah nggak ngenes ya? Kamu berani ngomong begitu ke aku? Nggak takut aku lapor ke Bos Yo? Lapor aja, kan kamu paling suka ngadu. Kamu, Aku malas ngurusin kamu. lihat aja kamu bisa sombong sampai kapan. Kasih ke kamu cuma kasus yang nggak mungkin menang. Tunggu aja kontraknya habis. Beres-beres terus minggat. Pak Yo, Nggak usah bilang apa-apa. Setelah pertimbangan matang, aku memutuskan untuk memecat Penggakura Cheng. Aduh. Wah, Anda mau datang ke kantor hukum kecil kami, ini benar-benar sangat terhormat, tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Silakan masuk, ayo. Duduk. Ini arsip pengacara di kantor kami. Anda lihat siapa yang cocok jadi asisten Anda. Kenapa masih di sini? Cepat ke hire. oh, Menurutku pengacara Shen sangat bagus. Pertemuan dengan pengacara Shen sangat berkesan. Kalian sudah bertemu? tidak. Oh tidak, itu salah paham, bos. Salah paham. Semoga kerjasama dengan pengacara Shen berjalan lancar. Diam saja ngapain? Cepetan. Kan sudah janji nikah kontrak, urus urusan masing-masing. Kenapa sampai ngejar-ngejar ke sini? Bisa nggak aku bilang tidak? Aku bacok lo. Asisten Shen, bawa berkas kasus ke kantorku. Baik, pengacara Cheng. Tiap hari rapat. Ada apa yang nggak bisa ditunggu? Bicaranya nanti di pemakaman? Hei, kamu patung manusia ya? Itu meskipun kita sudah menikah. Tapi kamu nggak perlu ikut-ikutan ke kantor hukum juga dong. Hei, aku kasih tahu ya. Aku bukan perempuan sembarangan loh. Sepertinya dia tidak mengenaliku.
Kamu terlalu banyak mikir. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Daripada kamu ingin tahu kenapa aku datang ke sini, lebih baik kamu pikirkan. Kenapa kamu bahkan gak bisa menang satu kasus pun? Keterlaluan ya. Berkas gugatan cerai ini dikerjakan dengan baik. Cetak 10 eksemplar untuk rapat siang nanti. Oh, Hei. Berkas. oh, Pengakrachen. Tunggu. Pengakrachen. Ada apa? Aku lihat kamu belum makan. Kubelikan makanan. Nggak usah. Taruh saja di sana. Masih ada lagi? Itu aku ingin. Kamu pergi tutup pintunya ya. Oh, Bangun. berubah mood lebih cepat dari balik halaman, dasar kamu. Aduh maaf ya, kali ini kakiku benar-benar kesemutan. Shen Yu. Kecelakaan, kali ini benar-benar kecelakaan. Pergi ke ruang arsip, kumpulkan semua kasus terkait. Rapikan semuanya. Serahkan padaku sebelum jam 8. Semuanya. Jam 8. Kamu masih punya 3,5 jam, kalau tidak selesai. Ajukan surat pengunduran diri sendiri. Oh, Tunggu. kamu berubah pikiran. Beliin aku kopi di bawah. Gila, kamu lagi. Terlalu manis. Panas banget. Karena sebelumnya kamu menolakku, memberimu hukuman kecil juga tidak apa-apakan. mengerti. Aku tidak bilang tidak baik. Sana rapikan data, masih ada 2,5 jam. Kalau tidak selesai, pulang naik metro sendiri. Hei, Mas, kamu tahu kan rumahmu di pinggiran kota? Kamu suruh aku naik metro pulang sendiri? Lah aku. Ini melatihmu. Kalau tidak mau, bisa mengundurkan diri. Aku. Masa tidak mau kerja? Cheng Lu, aku segera pergi. Malam ini tidak pulang. Aduh. Hei hei bangun, tutup tempat, Aku tahu, Pak, aku segera pergi. cepat pergi. Tak kusangka Cheng Lu juga begitu rajin bekerja. Kukira cuma aku yang lembur sampai tengah malam. Jangan-jangan kamu sengaja menungguku? Aku cuma ingin mempelajari arsip kasus tahun-tahun sebelumnya. Itu Cheng Lu, lihatlah sekarang metro sudah berhenti. Lagi pula, kita sekarang kan teman sekamar, jalannya searah. Bagaimana kalau nebeng? Ayo. Kasus perceraian Fang tahun 2014. Mirip dengan kasus ini, kamu. Halaman 48 baris 5. Fakta dasar dan hasil putusan ada di sana. Dan tahun 2017 Fang. Halaman 58 baris 4.
Aku tidak berbakat, cuma ingatanku lumayan bagus. Benarkah? Hem, Kalau begitu ke depan pencatatan dokumen serahkan padamu saja. bukan begitu, teman, ini agak keterlaluan, ya. Xiao Shen. Xiao Shen. Kakak Zhao, Xiao Shen, tolong aku. tenang dulu, santai sebentar, oke? Aku mengerti. Tidak apa-apa, kamu pulang dulu. Halo, Nyonya Zhao. Nama saya Cheng Jiasu. Saya pengacara yang menangani kasus ini. Tolong sampaikan lagi permintaan Anda. Dia bilang kali ini pulang. Pasti akan mematahkan kakiku. Aku tidak bisa bersamanya lagi. Aku tidak bisa pulang. Baik, aku tahu, tidak apa-apa. Tenang saja. Kali ini aku pasti memenangkan kasus ini. Dia tidak akan menyentuhmu lagi, jangan takut, oke? Jangan takut. Aku tidak setuju, kamu sekarang harus berdamai di luar pengadilan. Tenang dulu, mediasi pra-peradilan adalah aturan pengadilan. Kamu tidak melihat luka di tubuhnya? Dia susah payah lari dari kabupaten. Sekarang kamu mau mengusirnya kembali? Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Sebelum sidang, aku akan pergi mengumpulkan bukti sendiri. Agar dia tidak mengalami cedera lagi. Aku mengerti kamu simpati padanya, tapi kamu seorang pengacara. Tetap objektif dan tenang, baru bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Mengerti? Tidak mengerti. Terlalu simpati pada klien adalah larangan besar. Aku terlalu simpati. Kalian para pengacara besar yang tinggi hati. Sudah lama kehilangan kemampuan berempati, kan? Kamu tidak peduli, ya? Baik, aku yang urus. Shen Yu. Kakak Zhao, ayo pergi. Shen Yu. Penggakra Chen. Shen Yu ini selalu seperti ini. Sekali tidak setuju langsung melawan atasan, jangan pedulikan dia. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Maaf, silakan lanjutkan. Baik, aku memang melihat Li Mazhi memukulnya. Wajahnya dipukul, rambutnya ditarik-tarik. Maaf. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Masuk. Semua data kasus di Kabupaten Susui dalam beberapa tahun terakhir. Terima kasih. Tapi pengacara Cheng, Anda meminta kasus ini. Cheng and pergi ke Susui. Keamanan di sana cukup buruk. Dan dalam beberapa tahun terakhir, kasus wanita hilang dan perceraian. Sangat banyak. Semua orang bilang tempat itu tidak aman. Tidak berani pergi ke lapangan untuk mengumpulkan bukti. Kakak Zhao, tunggu saya kembali dan rapikan dulu. Data rekaman ini, tenang, kali ini saya pasti akan. Xiao Shen. Xiao Shen, terima kasih. Aku traktir kamu makan. Xiao Shen. Xiao Shen, terima kasih. Aku traktir kamu makan. Tidak usah, Kakak Zhao, aku belum lapar, sungguh. Ayo, makan. Cepat sekali sampai. Kamu makan. Ayo, makan. Kakak Zhao. Kakak Zhao. Kakak Zhao, kamu ngapain? Kakak Zhao, kamu ngapain? Kakak Zhao, kamu kembali. Kakak Zhao. Halo. Aku masih punya waktu 15 menit. Cheng Jiasu, halo. Ada orang.
Pengacara Zhen, lama tidak berjumpa. Lepaskan aku. Coba sentuh aku lagi. Aku beritahu, kamu tidak akan bisa sombong lama. Persidangan kali ini. Aku pasti akan memenjarakanmu. Kamu masih membantu wanita itu. Apa kamu tidak tahu, dia yang memanggil kita? Kesini kan? Killier. Tidak mungkin. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Dia bilang hanya jika aku membawamu ke sini. Dia tidak akan memukulku lagi. Aku bilang aku akan membantumu. Kakak Zhao benar-benar akan membantumu. Lepaskan aku. Lepaskan. Berani-beraninya kamu menggigitku. Shen Yu. Mau lihat kakakku bertindak? Aku sudah telepon polisi. Kalian berdua, sebut diri saya. Kau pikir aku percaya? Wanita ini hari ini harus tinggal. Cepat pergi. Jangan mendekat. Pergi. Jangan ada yang mendekat. Aku peringatkan kalian, jika masih berani ikut campur urusan perempuan ini, aku bunuh kalian. Pergi. Kamu sudah sadar. Kenapa aku di sini? Kamu pingsan karena terlalu terkejut. Untungnya ini hanya luka ringan. Tapi orang yang mengantarmu ke sini tidak seberuntung itu. Kena kecelakaan. Dan aku belum selesai bicara. Cheng Jiasu. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Bangun, bangun, aku janji. Aku tidak akan gegabah lagi. Cheng Jiasu, aku benar-benar tidak akan gegabah lagi. Aku tidak mau menjadi janda di usia muda. Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mati. Aku belum selesai bicara. Dia baik-baik saja. Tapi aku beritahu kamu, patah tulang lengan karena kecelakaan. Ditambah cedera sekunder, butuh setidaknya 3 bulan untuk pulih. Karena kalian suami istri, rawatlah dia dengan baik. Aku bukan. Dia akan melakukannya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Apa? Sama-sama. Aku hanya ingin memastikan apakah ini mimpi. Diam saja apa? Tidak tahu menghormati orang tua, lemah, sakit, dan cacat? Menurutku kantor hukum kita harus meningkatkan kesadaran keamanan beberapa orang. Mengevaluasi risiko pengumpulan bukti. Agar beberapa orang yang sangat berempati tidak nekat membahayakan diri sendiri. Sudahlah, jangan terus-terusan. Aku salah. Aku sudah masalah. Masih tidak ikut. Aku janji jika ada kesempatan lagi. Masih ada kesempatan lagi? Tidak ada. Xiaoshen, Rekam medisnya sudah disimpan. Kami juga sudah memberitahu kantor hukum. Jika kamu masih melakukan tindakan yang menyakitinya, aku akan mengajukan tuntutan pidana terhadap kalian. Xiaoshen, aku minta maaf padamu. Xiaoshen, kamu sudah sangat membantuku. Tapi aku memperlakukanmu seperti itu. Aku bukan manusia.
Jangan pedulikan aku. Dia bilang, asalkan aku mau membawamu ke sini. Dia tidak akan memukulku lagi, dia setuju untuk bercerai denganku. Biarkan aku membawa Pandi pergi. Kenapa aku percaya omong kosongnya? Aku minta maaf padamu. Aku benar-benar sangat takut. Dia mengikatku di gudang kayu, 3 hari 3 malam, tidak memberiku makan dan minum. Dan sering memukulku. Tidak membiarkanku bertemu Pandi. Aku tidak punya pilihan lagi. Shaoshen. Aku mohon maafkan aku. Kakak Zhao, apa yang kamu lakukan? Kakak Zhao. Ini tempat umum. Jika kamu membutuhkan bantuan apapun, kamu bisa mencari departemen lain. Kami tidak bisa membantumu. 5 menit tidak menunggumu, aku pergi. Pengacara Cheng yang terbaik. Apa kamu sampai sekarang masih berpikir bahwa Sili itu akan berubah? Berapa kali dia memukulmu? Berapa kali dia berjanji? Sayang, aku bersumpah tidak akan memukulmu lagi. Sayang, jangan pergi. Aku harus pergi. Tapi kali ini dia benar-benar bersumpah, dia bilang aku. Sadarlah, dia tidak akan pernah berubah. Semakin kamu tahan, dia akan semakin menjadi-jadi, kamu tahu? Sebagai seorang pengacara, jika kamu membutuhkan apapun, Kamu bisa mencariku. Namaku Cheng Jiasu. Terima kasih. Kenapa kamu begitu serius dengan kasus ini? karena melihat mereka sepertinya. Jangan ganggu ibu. Kamu tidak takut? Takut. Tapi ada hal-hal yang harus dilakukan seseorang. Ada kata-kata yang harus diucapkan seseorang. Pengacara Cheng. Sayang. Apa? Sayang, seperti kata pepatah, mengantar Buddha sampai ke barat. Kalau bos Yo nanya, tolong bilang yang baik-baik ya. Buat catatan kasus selama sebulan. Ngecatat gitu-gitu. Bukan tugas asisten. Aku tanggung 5 hari, 10 hari, aku yang urus rumah 10 hari. Gak mau? Aku emang pengacara gak punya empati. Sebulan. Beneran gak bisa lebih. Aduh, aku tahu kamu baik dan ganteng, kamu kan baik hati. Lagi pula kalau aku nganggur, kan harus kamu yang nafkahin. Sayang. Sebulan urusan rumah. Ditambah kopi 2 minggu. Gak bisa. Kopimu susah dicari. Gak bisa dicari, gak bisa. Syaratnya gak masuk. Ganti yang lain. Kamu gak ninggalin si imut itu. Berani ketemu diam-diam. Aku salah. Aku suruh kamu lari. Shen Yu. Kamu memang hebat. Bos Yo dengerin aku ngeles. Bukan. Dengerin aku jelasin. Kamu bilang, Bilang. Aku belum siap ngomong. hari ini aku mau, kamu harus jelasin, kalau hari ini. Gak bisa jelasin, dewa aja gak bisa nolongin. Gak bisa nyelamatin kamu. Masalahnya gini sebenarnya. Semuanya. Sebenarnya Cheng Lu. Ini. Menurutku pengumpulan bukti di tempat kejadian itu. Bagian yang sangat penting. Tapi gak peduli keselamatan, gak ada kerja tim. Bukan aku yang ngajarin. Bos Yo, aku ada urusan dulu. Ya udah, hati-hati ya. Shen Yu. Kenapa aku bisa salah lihat, sampai rekrut kamu? Cuma jadi maskot, kasus gak menang. Malah bikin pusing. Kali ini aku harus kasih pelajaran, biar gak lupa. Memang harus dikasih pelajaran. Yo gak sialan. Bisa. Gak punya hati, suruh bersihin pantry 3 bulan. 3 bulan ya? Wah. Shen, sekarang jadi tukang bersih-bersih sambilan?
Menurutku, mending langsung ganti profesi aja, jadi tukang bersih-bersih. Lagi pula beberapa kasus yang kamu tangani hampir membuat kantor hukum kita menjadi aib di industri ini. Aduh, kenapa lantainya kotor banget hari ini? Kotor banget, kotor. Hah? Nggak lihat lagi aku ngepel? Angkat kakimu. Ini kan pengacara Cheng, kok. Hari ini sempat datang menjenguk orang buangan kayak aku. Ini buat kamu. Terus, segelas kopi doang mau melunasku? Kamu juga sih. Katanya mau bantu bicara baik, malah menusuk dari belakang. Laporin aku ke Yobapi itu. Wah, ini pahit banget. Sudah ikut aku kembali ke kantor. Aku sudah bicara dengan Bos Yo. Berarti aku sudah bebas ya? Hei. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Halo. Beberapa hari nggak angkat teleponku, sudah berani ya? Bu, aku beberapa hari ini menemui klien, keluar. Aku nggak peduli kamu ngapain, sekarang transfer 50.000 yuan. Adikmu bilang mau buka usaha. Tapi gajiku bulan ini belum keluar. Aku nggak peduli, kamu di kota pasti punya uang. Cepat transfer uangnya. Aku nggak. Gimana? Skill mengemudi Master Shen? Halo, kamu ketawa-ketawa kecil maksudnya apa? Makan siang. Hai. Aku masih cedera. Kamu cuma kasih aku makan ini? Mie instan kenapa? Bergizi dan sehat, ada sayur, ada karbohidrat, bagus kan? Alipay menerima 150.000 yuan. Aku belakangan ini nggak ngapa-ngapain kan? Pengacara Cheng. Kamu nggak beneran mau pecat aku kan? Kamu benar-benar menyerah pada di bawah kekuasaan jahat Yobapi. Pengacara Cheng tidak boleh. Biaya makan dan transportasi sebelum tangan saya sembuh. Pengacara Cheng, bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia ini? Yang tampan dan baik hati. Kalau begitu, besok jangan makan mie instan lagi. Siap. Jenny, Perlu menyerahkan catatan laporan polisi. Untuk membuktikan bahwa dia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Atau menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga dan memilih serta menyediakan catatan medis dan sertifikat penilaian luka untuk membuktikan kondisinya. Tapi bagaimana membangunkan orang yang pura-pura tidur? larut malam begini ngapain belum tidur? Aduh. Kecelakaan besar. Gelap gulita begini. Kamu tiba-tiba muncul di sampingku dan ngomong. Siapa yang tidak takut? Aduh, jangan marah. Lain kali aku akan lebih pelan, oke? Masih mau ada lain kali? Tidak, sama sekali tidak.
itu, pemberitahuan pencabutan gugatan akan segera turun. Kasus Nyonya Zhao sudah selesai. Aku tahu. Tapi, Shen Yu, pernikahannya. Hanya dia sendiri yang bisa keluar, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kamu mengerti? aku. Uangnya mana? Kamu sembunyikan uangnya di mana? Sudah habis, uangnya sudah kuberikan semua. Kita masih perlu menyimpan uang. Untuk bayar uang sekolah anak. Halo, di Jalan Heping, Kabupaten Su, ada kasus penganiayaan serius. Tolong segera kirim orang. Shen Yu, kamu ngapain? Mengumpulkan bukti kali ini. Aku tetap memilih untuk membantunya. Kak Zhao. Kak Zhao, kamu dengar tidak? Kak Zhao. Pasti pingsan, tunggu polisi datang. Shen Yu, kamu turun sekarang. Aduh, gak apa-apa. Aku lincah. Aduh. Aku benar-benar gak apa-apa. Aduh, Shen Yu. ayo pergi. Hei, pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan pencarian tubuh atau rumah orang lain secara ilegal atau memasuki rumah orang lain secara ilegal dihukum penjara kurang dari 3 tahun atau kurungan. Kamu gila ya? Pergi. Kak Zhao. Pelan-pelan, pelan-pelan. Air. Fungsi kamera sudah menyala, ini alat perekam. Tekan sekali untuk membuka, ingat ya. Tekan sekali untuk membuka. Buka saja bisa menyelamatkan Pandi. Tekan sekali untuk membuka. Tunggu sebentar, dia memanggilmu. Kamu benar-benar mau masuk? Ya, Tidak takut dia menipumu lagi kali ini? tidak takut. Kan ada kamu akan melindungiku, ya. Kaya. Saya Pak? Saudari, sialan, aku bilang tadi malam terus kalah. Ternyata kamu si imut yang membawa sial, pergi sana. Pandi mana? Cepat pukul, tunggu apa lagi? Aku tanya Pandi mana? Kunci berikan padaku. Inem batu. Aku suruh kunci berikan padaku. Sekarang juga aku bawa Pandi pergi. Kunci ada di sini, berani ambil? Kamu. Aku suruh kamu lari. Aku beritahu, menikah dengan Li Mazi. Kamu selamanya orang keluarga Li, meski mati. Harus dikubur di halaman rumah. Selalu menjagaku, juga si imut itu. Aku sudah cari jodoh untuknya. 2 hari lagi akan dijemput. Saya Pak? Xiao Shen. Kamu lagi. Kekli. Kami sudah menghubungi polisi. Kamu terhadap klien saya, Nyonya Zhao, berulang kali melakukan kekerasan. Setelah laporan pemeriksaan luka keluar, aku akan menuntutmu atas tuduhan penganiayaan sengaja. Aku cuma dorong dia 2 kali, kamu mau menuntutku? Dia istriku, aku mau apa ya terserah.
kamu tidak datang sini? Alat rekam dan video di tubuhnya bisa jadi bukti. Sengaja melukai, judi berkelompok, kita lihat di pengadilan. Kali ini aku pasti akan memenjarakanmu. Xiao Fang, berani-beraninya kau mengakaliku. Berani-beraninya kau melawan. Apa yang kalian tunggu? Kalau sampai mereka berdua kabur hari ini, kita semua akan sengsara. Lepaskan mereka. Mereka orang baik. Aku akan kembali denganmu. Setelah aku membunuh mereka, baru aku urus kamu. Masih benar, hanya dengan menahan mereka, kita akan aman. Ayo serang. Cheng Jiasu. Apa kita benar-benar akan mati di sini hari ini? Tenang. Kamu tidak akan mati. Hei. Cheng Jiasu. Jangan bergerak. Angkat tangan kalian. Cheng Jiasu. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa tidak menghindar? Berapa kali pun kalian datang, tidak ada gunanya. Sudah kubilang aku tidak mungkin bercerai. Kau si Zhao, dengarkan. Begitu aku keluar, aku tidak akan berhenti mengejarmu. Hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Hanya memukul istri sendiri beberapa kali saja. Apa yang bisa polisi lakukan padaku? Karena kamu terus melakukan kekerasan terhadap Nyonya Zhao. Klien saya mengalami perdarahan subara chanoid, efusi pleura bilateral, kontusi ginjal kiri, patah tulang rusuk kiri ke-6 sampai ke-8. Ini adalah laporan diagnosa luka dari rumah sakit. Jangan menakut-nakutiku. Itu semua karena dia sendiri yang terjatuh. Aku hanya mendorongnya pelan 2 kali. Kami akan mencoba menuntutmu dengan percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan akan dikenakan pidana sebagai pembunuhan. Selain itu, karena sikapmu yang buruk dan mengancam klien saya, paling sedikit kamu akan dihukum 10 tahun penjara. Dasar brengsek. Kami berhak menolak perdamaian. Tapi, kami juga akan mempertimbangkan untuk memberikan surat pengampunan. Tidak akan menunggu lama. Aku beritahu kamu, tadi aku benar-benar tampan sekali. Aku duduk di sana lalu Bam mengeluarkan dokumen dari tas dan Bam langsung melempar ke wajah Liem Azi. Karena kamu terus melakukan kekerasan terhadap Nyonya Zhao. Kemenangan. Selamat. Wah, masih Cheng pengacara yang mengajari dengan baik. Sekarang Yao Bapi tidak bisa menyalahkanku lagi. Kasus yang sudah diikuti begitu lama. Tidur nyenyaklah. Halo. Nenek. Belakangan ini bukan aku tidak mau pulang, tapi benar-benar sibuk. Nah, akhir pekan ini aku pasti pulang. Kenapa tidak masuk? Terkejut atau tidak? Nenek. Waduh, nenek itu. Menantu perempuan.
Nenekmu. Bukan. Kenapa tidak bilang dari awal kalau dia akan datang? Dia tiba-tiba menyerang, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Imajeku. Oh, kalian biasanya tidak makan bersama? Ya, tidak. Tidak, ya. Suami, sini. Aku suapin kamu. Aku tidak makan bawang putih. Makan. Xiaoshan, kenapa kamu serius sekali? Sini duduk di samping nenek. Aku kasih tahu ya, jangan lihat cucu sulungku itu. Sekarang kurus kering, waktu kecil dia gemuk sekali. Lihat, ini foto waktu dia 5 tahun. Ini Cheng Jiasu. Jiasu itu keras di mulut, lembut di hati. Cuma mukanya selalu cemberut, kelihatan tidak pintar. Tapi dia sudah menyukaimu bertahun-tahun. Tunggu, nenek salah deh. Aku baru kenal dia tahun lalu. Nenek, waktu lihat kamu pertama kali, langsung mengenalimu. Dia punya fotomu, disimpan bertahun-tahun. Tidak percaya? Nenek tunjukkan. Lihat. Cheng Jiasu. Cheng Jiasu. Bos Yao ternyata bisa merekrut dia. Datang ke kantor pengacara kita, dia itu pengacara kelas atas. Tenang. Kamu tidak akan mati. Cheng Jiasu. Olah ada di rak kedua kulkas. Cheng Jiasu. Cheng Jiasu. Dengar-dengar. Kau sudah lama naksir aku ya? Akhirnya giliranku untuk mengendalikanmu. Si bodoh ini masih perlu aku turun tangan. Gimana nih? Saya bantu buka pintu untuk Anda. Hari ini agak malam. Aku malam ini nginep di sini saja. Kupingku agak tuli, pasti nggak ganggu kalian. Aduh, nggak romantis sama sekali. Ngapain, Nek? Nenek masak sup tonic buat kalian. Banyakin minum buat jaga badan. Besok nenek masak lagi. Oh iya, nenek nunggu punya cicit nih. Kok rasanya kayak ketahuan selingkuh gitu ya? Di buku nikah, kita kan suami istri beneran. Waduh. Gimana kalau malam ini kamu tidur di kasur saja? Jangan salah paham. Aku takut nenek masuk lagi. Kamu mau apa? Minum susu, bergizi. Makasih, Nek. Bau apa ini? Teh krisan, buat nurunin panas dalam.
Reputasiku hancur. Aku sudah kenyang, ada urusan duluan ya. Wajah. Aduh. Kalian juga harus bisa mengontrol diri, jaga kesehatan. Kok nggak tahu sayang istri sih? Aku. Kasus Shen Yu ini. Prosesnya memang berliku tapi hasilnya bagus. Ini membuktikan APA, usaha keras. Pada akhirnya akan membuahkan hasil. Tenang Pak Yo, aku akan terus berusaha. Semakin giat. Kalau kamu nggak bikin masalah, aku sudah bersyukur. Ada satu hal lagi. Aku perhatikan suasana di perusahaan kita akhir-akhir ini. Agak kurang baik. Beberapa karyawan isi kepalanya. Cuma mikirin pacaran. Dampaknya sangat buruk. Aku ulangi sekali lagi. Dilarang keras pacaran di kantor. Kalau ketahuan, langsung dipecat semua. Sudah selesai belum? Cetak dokumen aja nggak becus. Butuh berapa lama lagi? Itu tanya ke printer dong. Cetak itu butuh waktu, tahu? Kamu. Pengacara Wang, hari ini ada waktu luang. Sampai-sampai cetak dokumen sendiri. Shen Yu, jangan karena menang kasus lalu merasa diri hebat. Siapa di kantor ini yang nggak tahu, kali ini cuma keberuntunganmu. Ketemu klien kayak Zhao Fang yang lemah. Kalau nggak, belum tentu pengadilan memutuskan begitu. Ngapain lihat-lihat? Aku beneran heran. Jadi pengacara nggak becus, jadi orang juga nggak becus. Dasar jahat banget. Kalau nggak ada kerjaan, minum Taito Oral Solution aja, deh. Awas aku lapor. Ke bos Yo. Ayo, lapor. Siapa sih yang nggak tahu kamu anak kolong? Shen Yu. Hem. Pura-pura apa sih? Anak kolong kenapa? Kayak ibu dan adikmu yang nggak berkualitas itu. Pengen jadi anak kolong aja nggak bisa. Shen Yu. Henggak Racun manggil kamu. Oke, baik. Maaf, dokumenku belum selesai dicetak. Mungkin harus tunggu sebentar lagi. Hah? Pura-pura apa sih? Nggak mungkin. Mana mungkin Penggakra Cheng suka sama SIM at ITU? Pasti dia yang merayu pengacara Cheng. Aku ini yang paling cocok sama pengacara Cheng. Dia tuh. Dengar nggak? Hubungannya sama pengacara Cheng nggak biasa, loh. Awalnya aku dengar kasusnya beres. Ternyata cuma modal tidur. Ngapain juga masih kerja sih? Ada orang yang terlalu lama pura-pura. Sampai beneran ngira diri penting. Nggak tahu diri. Maksudmu aku? Cheng. Pergi ke kantor bos Yo. Oh, Pacaran di kantor. Ini adalah tantangan terbuka terhadap peraturan. Aduh, peraturan itu kaku, tapi manusia fleksibel. Cepat duduk, cepat duduk. Pengacara Cheng, aku kasih tahu, selama itu. Benar-benar bagus. Xiao Shen, dia itu aku yang bawa sendiri ke firma hukum. Hubunganku dengannya itu. Bagaimana bisa disebut bos dan karyawan? Aku memperlakukannya seperti adik kandung. dia gila apa? Ah ini. Lagi pula aku yang melanggar peraturan firma hukum kita. Bagaimana kalau? Peraturan APA ini? Aku akan hubungi HR sekarang untuk mengubahnya. Kalau begitu, kami pergi dulu untuk bekerja. Ya baiklah. Adieu Penggakra Cheng. Jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Xiao Shen. Bukannya kamu suka hiasan mejaku ini? Ini hadiah untukmu. Semoga membawa rezeki.
Boleh sebentar lagi ke kantorku. Peraturan APA ini. Shen Yu ini orang, benar-benar tidak tahu diri. Mengira dengan dekat dengan pengacara Cheng. Bisa semena-mena di firma hukum. Tapi hasilnya? Orang besar seperti Penggakura Cheng. Dilihat dari pengalaman dan kualitas, selain aku yang bisa bekerja sama. Di seluruh firma hukum, tidak ada yang lain. Setelah pengacara Cheng dan Shen Yu pergi, aku bisa menjadi asisten pengacara berikutnya. Lagi pula, aku punya pengalaman kasus yang sangat mahir. Siapa bilang dia akan pergi? Tapi bukankah dia? Cheng Jiasu, kamu ngapain? Mengganggu waktu kalian sebentar. Aku ingin memberitahukan satu hal. Shen Yu bukan hanya asistenku, tapi juga istriku. Kemampuan kerjanya, semua sudah melihat. Antara kami tidak ada yang namanya naik jabatan. Menggoda. Sebaliknya, aku yang naksir dia selama bertahun-tahun dan mengejarnya. Kalian tunggu saja, mereka melanggar peraturan firma hukum. Bos Show tidak akan membiarkan mereka. Kamu ngapain sih? Kakakku adalah pengacara. Kamu memukul orang. Bu, cepat telepon kakakku. Kalian tunggu saja. Aku akan segera telepon Shen Yu. Nona Wang, kamu baik sekali. Kakakku ternyata punya rekan kerja secantik kamu. Apa urusan kalian mencari Shen Yu? Aku datang untuk mengambil uangnya beli rumah untuk Tianqi. Katanya dia akan transfer uang, tapi hasilnya dia bilang tidak punya. Setelah itu telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Aku tidak bisa menunggu lagi, Tianqi kami masih menunggu rumah untuk menikah. Bagaimana mungkin dia tidak punya uang? Kalian belum tahu, Shen Yu sudah menikah. APA. Dia bahkan tidak berdiskusi dengan kami, langsung menikahkan dirinya. Uang mahar semuanya dipegangnya sendiri. Sudah kuduga, dia memang tidak mau membelikanku rumah. Ya jangan marah. Ibu akan segera mencarinya. Wah Shen Yu, dapat suami yang baik. Cuma satu rumah, baginya sangat mudah. TAPI, membuatnya mengeluarkan uang tidak semudah itu. Nona Wang, kamu punya cara. Aku kasihan melihat kalian menderita di desa. Dia sendiri menikmati hidup di kota. Aku beritahu kalian. Terima kasih Nona Wang, kami akan segera pergi. Ayo pergi. Shen Yu, sekarang aku lihat kamu bisa apa. Halo Bu, ada apa? Aku masih kerja. Apa katamu? Ada apa? Aku ada urusan, pulang dulu sebentar. Kamu. Kalian ini ngapain? Kamu benar-benar dapat pria yang baik. Bisa tinggal di villa seperti ini, tidak seperti aku. Bahkan uang beli rumah pun tidak punya. Bagaimana kamu tahu aku? Kamu tidak tahu terima kasih, menikah pun tidak memberitahu kami. Ibu membesarkanmu susah payah, bahkan menikah. Hal besar seperti ini menyembunyikannya dariku. Benar, meninggalkan kami di desa, sendirian. Di kota menikmati hidup enak, tidak pernah terpikir. Mengajak aku dan ibu ke kota untuk menikmati hidup juga. Uang hidup sudah aku transfer tepat waktu. Aku sekarang benar-benar tidak punya uang untuk belikan kalian rumah. Aduh, kamu lihat apa yang kamu bicarakan? Mulutmu tidak lepas dari uang. Ibu merindukanmu, datang melihatmu saja tidak boleh? Yang mulutnya tidak lepas dari uang bukan aku kan? Aku sedang dalam perjalanan pulang. Ada apa?
Kalian mau ikut hari? Tidak masalah. Aku akan pesankan hotel untuk kalian. Aduh. Berhenti. Aku tidak bilang mau menginap di hotel, rumahmu besar sekali. Masa tidak cukup untuk aku dan ibu? Biar aku juga merasakan hidup orang kaya. Bisa nggak berhenti bergerak? Ini rumah orang lain. Orang lain APA? Kamu dan aku. Aku tinggal di rumah menantuku. Sudah sewajarnya. Jangan banyak omong. Apa? Hari ini rumah ini pasti kutinggali. Kamu? Tidak mau buka pintu ya? Percaya tidak aku akan menendangnya? Ibu, bisakah kamu menasihatinya? Berhenti. Kalau kamu berani melangkah. Percaya tidak aku akan telepon polisi? Rumah ini besar ya, pasti mahal. Lihat, ada 2 lantai. Lumayan. Aduh, anak kita ini. Bisa dapat suami sepertimu, benar-benar rezeki. 8 turunan, sayang adiknya ini. Sudah 20 lebih tahun. Tidak punya rumah, nasibku buruk. Kakak ipar, kamu nilai dong. Kakakku sekarang sukses, tinggal di rumah besar. Kami susah payah datang dari desa. Dia tidak mau membukakan pintu, mana ada yang seperti ini. Iya, kami cuma ingin melihat dia, apakah hidupnya baik. Aduh, tidak menyangka. Kamu tega sekali. Aduh, kamu tidak mau mengakuiku sebagai ibu ya? Kami pergi. Sekarang kami pergi, nanti aku anggap tidak punya anak perempuan. Aduh, Bukan ibu, aku tidak bermaksud begitu. Dia seharusnya tidak seperti ini. Kalian adalah keluarganya, tentu juga keluarganya. Sudah datang, aku harus menjamu kalian baik-baik. Cheng Jiasu. Jauh-jauh datang ke sini, pasti tidak mudah. Tinggal berapa hari pun boleh, aku akan sewa pembantu khusus. Untuk merawat kalian. benar-benar, aduh. Nah ini baru benar, aku lapar. Bikinkan aku makanan, sekalian bawa beberapa botol minuman enak. Maaf ya, merepotkanmu menjamu mereka. Tidak apa-apa, mereka kan keluargamu. Besok aku akan menyuruh mereka pergi. Jangan-jangan mereka akan terus menetap di sini. Dulu mereka juga begitu, mereka tidak akan pergi begini saja. Aku akan cari Bos Yo. Minta uang muka gaji dari Bos Yo. Aku beri mereka uang, bukankah mereka ingin beli rumah? Ingin beli rumah, kalau begitu aku. Tenang saja, aku punya cara. Mereka tidak akan terus di sini, percayalah padaku. Bom, Kilyarkan. Jangan, tidak bisa. Mau tidak? Tidak, bom sudah keluar, aduh menang lagi. Hebat kawan, bayar-bayar, kalah lagi. Lagi. Yang kalah tadi belum bayar lo. Apa aku bisa ngutang? Tidak lihat aku. Tinggal di mana? Ayo cepat. Bukan kami tidak mau main, tapi utangmu sudah terlalu banyak. Benar kan? Iya, kamu sudah seminggu tidak bayar. Bagaimana kalau tunggu uangmu terkumpul, baru kita main lagi, bukan? Apa aku perlu mengumpulkan uang? Aduh, apa kalian meremehkanku? Sekarang juga aku bayar. Ambil ini. Halo. Siapa yang izinkan kalian merokok dan main kartu di dalam rumah? Hah? Aku tanya kamu. Bicara. Mereka cuma main sebentar, tidak apa-apa. Kalian pasti lapar, aku sudah masak bubur, ada di meja.
Kamu gila ya? Jam tangan di dalam kamar? Apa kamu yang ambil? Benar tidak? Kalau budget kami pergi dulu. Besok datang lagi ya. Di mana? Keluarkan. Aduh, adikmu masih kecil. Aduh, Jangan ganggu aku. Apa salahnya aku ambil sedikit? Dia kan kakak iparku. Barangnya ya barangku juga. Shen Tianqi, apa yang kamu bicarakan? Keluarkan. Aku suruh kamu keluarkan? Keluarkan dong. aduh, Keluarkan. wahai menantu, menantu, kamu akhirnya datang. Kalau kamu tidak kembali, si gadis ini bisa memakan orang. Dia mengambil jam tanganmu, tidak tahu diberikan ke siapa. Aku akan ganti. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan dariku untuknya. Tidak apa-apa. Menantu ini cukup baik pada Xiao Yu. Besok aku akan suruh mereka semua pulang. Kamu lihat apa yang kurang, barang-barang itu. Aku akan kembalikan sesuai harga pasar, nanti kamu lihat yang kurang. Kalau aku belum bisa membayar, aku akan buatkan surat hutang dulu. Aku tidak mau kamu ganti. Jangan karena alasan aku. Pokoknya, Kamu tenang saja. Barang yang diambil, aku akan pastikan dikembalikan sepeser pun tidak kurang. Suruh dia kembalikan. Kamu percaya aku? Kalau begitu ikuti aku. Apapun yang dia minta, berikan saja. Xiao Yu, adikmu bilang hari ini mau pergi jauh. Agak jauh, bolak-balik harus naik kendaraan. Waktunya akan lama. Suruh Jasu. Pinjamkan mobilnya pada kami. Ambilkan aku air minum. Oh iya. Kalau kamu pergi pagi, suaranya kecilin. Aku sudah terbangun beberapa kali. Kamu pulang pas banget. Aku lihat di lemari kamu banyak sarang burung dan suplemen. Sudah semua aku masak. Cepat ke dapur. Bawakan untuk adikmu. Ibu. Itu Cheng Jiasu. Minta orang bawa dari luar negeri, beli untuk hadiah. Beli lagi saja, kan bisa? Aku ada sesuatu mau bilang. Adikmu suka rumah ini. Apa yang kamu bicarakan? Adikmu suka rumah yang kalian tinggali ini. Jasu kan kaya, kamu bilang saja padanya. Beberapa hari lagi kalian pindah saja. Kamu mau aku berikan rumah ini pada kalian? Legit pula kalian kaya. Kasih Tianqi satu rumah kenapa? Kamu kan kakak, kakak harusnya menjaga. Haruskah aku selalu mengalah pada adik? Apapun yang dia mau, harus kuberikan, begitu? Coba lihat dia. Pemuda 20-an tahun, nganggur. Setiap hari cuma minum dan judi. Kita ini keluarga, keluarga harusnya. Siapa bilang kita keluarga? Aku bukan. Bertahun-tahun ini, kau meminta uang karena peduli padaku. Berani kau bilang kita keluarga? Kau pantas kau bicara begitu pada ibumu? Pergi. Kalian mau bertengkar terserah, tapi mimpi kalau mau usir aku. Lagi pula sertifikat rumah sudah kuambil. Sekarang juga balik nama ke aku. Kenapa hari ini nggak nunggu? Kamu baik-baik saja? Pas banget kamu pulang. Cepat keluar dari sini, terus serahkan rumah ke aku. Kalian ini benar-benar nggak kapok. Sakit? Aku antar ke rumah sakit. Mereka sudah pergi. Rumah ini? Aduh. Cekat APA. Sertifikat rumah sudah kupegang. Istirahat total beberapa hari ini, tulang panggul nggak parah. Sudah nggak apa-apa.
Ini semua salahku. Kamu nggak salah. Yang salah mereka. Mereka berbuat salah, harus dihukum. Kamu nggak perlu minta maaf untuk mereka. Aku tahu. Tapi, Tenang, ada aku di sini. Aku nggak akan biarkan mereka terus menyakitimu. Aduh. Shen Tianxiai, ya? Anda diduga mencuri dan menduduki rumah orang. Serta penganiayaan. Ikut kami. APA. Ibu, tolong aku. Mau dibawa kemana anakku? Ibu, tolong. APU. Kamu yang lapor polisi sampai adikmu ditangkap? Dasar anak durhaka. Kenapa aku punya anak sepertimu? Aku yang lapor. Dia cuma ambil sedikit barang, kok sampai mau dipenjara? Teganya kamu? Ibu mau hidup gimana nanti? Barang yang dia curi dari rumah. Nilainya sudah lebih dari 1 juta yuan, termasuk pencurian berat. Semua ada rekaman CCTV di rumah. Sudah saya laporkan ke polisi. Aduh. Ayahmu sudah meninggal, sekarang kau menangkap adikmu. Apa yang harus kulakukan? Tolong dia, tolong adikmu. Bukan ke kau Penggakura? Masuk dulu, ya. Seharusnya aku tidak melahirkanmu. Jangan pergi. Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Ini adalah perjanjian pemutusan hubungan orang tua dan anak. Dengan perjanjian ini, aku akan hapus tuduhan terhadap Shen Tianqi. Biaya hidupmu akan aku transfer secara berkala ke rekeningmu. Tapi, kau tidak boleh lagi mencari Shen Yu di masa depan. Kalau tidak, aku berhak menuntutmu. Aku tanda tangani. Asalkan bisa menyelamatkan anakku, aku rela melakukan apa saja. Kau baik-baik saja? Cheng Jiasu. Aku tidak punya rumah lagi. Kau sudah mengalami banyak penderitaan. Tapi itu bukan salahmu. Yang lalu biarlah berlalu. Kedepannya, aku akan menjadi keluargamu. Aku akan selalu menemanimu. Xiao Yu. Ada baru di sekitar sini. Malam ini kita lihat bersama. Cheng pengacara, mau ikut juga? Tidak usah. Shen Yu, akhir-akhir ini semua orang melihatmu tidak bahagia. Ini acara khusus untukmu. Malam ini kita pergi bersama, santai sebentar. Baiklah kalau begitu. Kalau gitu aku ikut juga. Ayo, mereka sudah menunggu. Kalian pergi dulu, aku akan menyusul setelah selesai membaca dokumen ini. Oke. Cheng pengacara, mau kemana? Pulang kerja. Jangan dong, masih banyak kasus yang menunggumu. Kau tidak boleh pergi. Kuaci ini enak juga. Tahu tidak? Wah, Maaf, aku terlambat. wah. Ini anak ganteng siapa? Anakmu. Ayo, aku gendong pulang. Shua Mei ini. Tapi dia adalah klien VIP kantor hukum kita. Kasus perceraian kali ini. Pasti ditangani oleh Penggakura Cheng. Kerjakan dengan baik ya. Jangan banyak bicara dengan pengacara Cheng. Tes ST. Sudah kubilang, biar pengacara Cheng yang menanganinya sendiri. Kok ada satu orang lagi? Itu perempuan lagi. Ini asistenku,
Shen Yu. Pertanyaan selanjutnya akan diajukan olehnya. Nyonya Sue, saya ingin bertanya. Alasan Anda mengajukan gugatan cerai, apakah karena suami berselingkuh? Kalau begitu, apakah Anda memiliki bukti perpecahan hubungan? Misalnya surat pernyataan suami setelah berselingkuh. Atau surat janji semacam itu. Aduh, ujung rambutku pecah lagi. Harus ke salon kecantikan. Untuk perawatan lagi. Apa yang kamu katakan tadi? Cepat sekali, aku tidak paham. Aku mau bicara dengan pengacara Cheng. Kamu keluar dan ambilkan aku segelas air. Aku yang keluar. Tidak masalah, aku yang bicara denganmu. Ambilkan segelas air. Nyonya Sue. Nyonya apa? Panggil aku Bao Mei. Nyonya Sue. Mari kita pahami dulu situasi pribadi Anda. Suamiku itu bukan manusia. Aku bekerja keras di luar, mencari nafkah. Dia malah selingkuh dengan perempuan jalang. Bahkan membawa orang lain ke rumah. Aduh, Apakah ada bukti nyata perselingkuhan? Atau saksi? pembantu di rumah tahu semuanya, Penggakra Cheng. Tolong bantu aku, dia bahkan ingin aku pergi tanpa apa-apa. Sebagai perempuan, bagaimana aku harus hidup? Nyonya Sue, tenang dulu. Pengacara Cheng masih muda, pasti belum menikahkan? Jangan sampai seperti kakak, tertipu. Pernikahan memang bisa menyakitkan. Lihat, sudut mataku sudah berkerut. Masuk. Kok kamu datang lagi? Bukan. Kamu bilang haus tadi? Selain perceraian, apakah ada permintaan lain? Kalau begitu bantu aku periksa hartanya. Sudah dicek ada aset, saya akan ajukan pembekuan. Maaf, ini tidak sesuai aturan. Bukannya Penggakra? Ini saja tidak bisa dicek? Kalau gitu, tolong cek catatan penginapan suami saya belakangan ini. Maaf, ini melanggar hukum. Ini juga tidak bisa? Lalu kalian bisa apa? Saya tidak peduli. Saya cuma mau dia keluar tanpa bawa apa-apa. Tidak dapat sepeser pun. Kalau kalian tidak bisa cek, saya tidak bayar biaya pengacara. Kamu, Mari kita pahami dulu situasinya. Nanti kalau ada perkembangan, kita janji ketemu lagi. Saya masih percaya sama Penggakra Cheng. Pengacara Cheng, ini kartu nama saya. Nyonya Sue, hati-hati di jalan. cari uang susah. Paham? Kalian siapa? Halo, Tuan Chen. Kami pengacara kuasa Nyonya Sue. Hari ini datang untuk Shen Yu. Ini mau apa? Maaf, Tuan Chen. Begini, kami cuma mau tahu situasi sebenarnya. Cuma 10 menit saja. Iya. Kami juga mau tahu asal-usulnya. Mei Sukla. Silakan duduk. Rumah kami tidak ada apa-apa untuk menjamu kalian. Tanyakan cepat-cepat, habis tanya langsung pergi. Tuan Chen. Ini adalah perjanjian yang kami buat setelah berdiskusi dengan Nyonya Sue. Jika sebelum sidang, kedua belah pihak bisa berdamai. Berdamai mustahil. Tuan Chen. Bagaimana kalau Anda lihat dulu? Bagaimanapun kalian sudah lama menikah. Kalau benar-benar sampai ke pengadilan, mungkin reputasi Anda juga terpengaruh. Kalau ada cara yang lebih elegan, lebih baik untuk kedua belah pihak. Mau ambil semua tabungan perusahaan saya, dan bagi 2 properti atas nama saya. Ini yang kalian sebut berdamai? Pergi sana.
Ini sudah konsesi terbesar dari pihak kami. Konsesi. Bilang sama, Shue Baomei. Saya pasti akan gugat dia. Jangan kira dengan menyuap beberapa asisten rumah tangga bisa memutarbalikkan fakta perbuatan buruknya itu. Kau pikir aku tidak punya bukti, ya? Aku bekerja keras di luar, lihat apa yang dia lakukan. Di Hotel Bintang 5. Casey tahu, Shue Baomei. Aku akan lawan dia sampai mati dalam kasus ini. Hari ini aku tidak mau buang waktu denganmu, lebih baik kamu pergi sendiri. Aku dan Penggakura Ching Injin berduaan. Aku akan langsung saja. Aku datang karena kamu tampan. Kalau kamu setuju denganku, aku akan beli firma hukum ini. Untukmu. Nyonya Sue. Kali ini memanggilmu untuk memberitahumu. Pihak yang bersalah dalam kasusmu sepertinya bukan Tuan Chen. Apa maksudmu? Aku tidak mampu. Aku tidak bisa menerima kasusmu. Selain itu, aku juga tidak tertarik padamu. Kembali sini, Chen Jiaxiu. Kau tunggu saja. Klien mengajakku ke kafe untuk membahas perkembangan kasus. Aku pergi dulu. Baik. Hati-hati. Kamu benar-benar tidak mau menerima kasus ini? Penggakura Chen, aku sudah bicara dengan Bos Yo. Kasus ini tetap akan kamu tangani. Sekarang datang ke Hotel Weiran. Maaf, aku sibuk. Tidak mau. Ayo pergi. Chen Jiaxiu, aku tidak percaya kau tidak datang. Halo? Apa yang kau inginkan? Kamar 2701. Aku menunggumu, pengacara Cheng. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Tidak ada orang. Orang macam apa ini? Setelah menabrakku, menjatuhkan HP ke air, dia langsung kabur. Buat aku harus bayar 300 yuan untuk memperbaiki HP. Tidak punya etika profesional sama sekali. Asosiasi pengacara harus mencabut lisensinya. Sungguh tidak tahu malu. Seorang pria dewasa dihidupi wanita kaya, masih disebut pengacara terkenal, jijik. Kamu mana? Cepat lihat trending. Pengacara dan klien ternyata punya hubungan tidak senonoh. Sekarang siapa yang berani ke firma hukum ini? Kudengar klien ini masih punya suami. Nama keluarga Cheng ini melanggar hukum. Bekut-bekut pengacara. Jangan lihat lagi. Saya tidak ada. Sue Baomei ini juga bukan sesuatu. Hei, dia tergelincir dan menjebak suaminya. Saya masih mengingini kecantikan Anda. Terlalu menjengkelkan. Kamu percaya padaku. Aku yakin kau adalah suamiku.
Mr. Jaharengge, apakah video kemarin? Apakah Anda melihatnya? Anda benar-benar memiliki. Apakah hubungan yang tidak benar MS Sue sudah mengadakan konferensi pers adalah pengejaran pertama Anda? Apa yang Anda katakan tentang tanggapannya? Tolong jawab. Semuanya ini palsu. Kau punya bukti apa? Aku tidak perlu menjawab. Hal-hal. Halo. Aku pengacara yang bertanggung jawab. Kamu adalah Cheng Jiasu itu. Apa yang kamu lakukan? Aku benci orang sepertimu. Bagaimana saya bisa mengajukan gugatan dengan cepat dan mengganti saya? Atau aku akan mengeluh? Cheng Jiasu. AI. Hukum Cheng, ini membuatmu dirugikan. Miss Sue, hal itu agak sulit. Aku pikir kau akan kembali 2 hari. Aku tahu, ini adalah pengunduran diriku. Hei, Hukum Cheng. Cheng Lo, aku benar-benar tidak bermaksud. Aku ingin kau bilang pulang selama 2 hari. Kamu menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Kamu. Orang yang bersih akan tetap bersih. AI ini. Anda Berkmas dan ganti dengan Penggakara. Saya tidak berubah. Dia tidak pernah menyerah padaku. Aku tidak akan menyerah. Aku sudah kembali. Lapar? Aku akan memasak. Baiklah. Hei, reporter Wang? Ini aku. Aku Xiao Shen. Ya. Aku punya sesuatu yang ingin kau bantu. Itu saja. Masalah Cheng Jiasu itu. Kamu tahu kan? Aku cuma mau lihat. File aslinya, video itu bisa dikirim ke aku nggak? Halo. Wartawan Wang, jangan buru-buru tutup telepon dong. Apapun bisa kita bicarakan, baik-baik saja kok. Bahkan lebih hebat dari koki hotel bintang 5. Kamu tersenyum. Wajahmu lebih cantik saat tersenyum daripada cemberut. Ngomong-ngomong, mau ngapain lagi nih? Halo, nggak punya hati ya? Aku tulus memujimu loh. Sudah larut masih belum tidur? Besok akan hujan, payung sudah aku taruh di tasmu. Sebentar lagi tidur. Besok akan hujan. Malam tanggal 17 April, saat itu hujan deras. Sue Baomei sangat menyayangi rambutnya. Kenapa dia tidak memakai payung saat keluar hotel? Malam tanggal 17 April itu. Kamu ingat nggak, di depan Hotel Wilai ada air mancur besar. Dan di atasnya tidak ada atap saat kamu pulang. Badanmu basah kuyup. Kamu ingat nggak? Ingat. Tapi di video ini, di dalam video, sama sekali tidak memakai payung. Jadi ini membuktikan. Kita berdua tidak meninggalkan hotel di hari yang sama. aku akan mencarinya sekarang. Aku pergi sendiri. Kamu tunggu di rumah ya. Ada apa? Lihat jam berapa sekarang. Pulang tidur. Oh, Sudah cari aku 3-4 kali. Ngomong aja mau apa. Kamu bilang ke Cheng Jiasu. Kecuali dia berlutut dan minta maaf di depan umum. Kalau enggak, urusan ini belum selesai.
Ada APA. Di konferensi pers kamu bilang, kamu meninggalkan Hotel Wiley malam tanggal 17 April. Tapi malam tanggal 17 April. Saat kamu meninggalkan Hotel Wiley, di luar sedang hujan deras. Jadi aku ingin minta penjelasan, kenapa sampai kamu pergi? Tidak ada yang memayungi kamu sebagai tamu VIP hotel. Aku waktu itu nggak mau pakai payung. Nggak boleh ya? Memang kamu nggak mau pakai payung, atau malam tanggal 17 April? Kamu sama sekali tidak bertemu dengan Chen Jiasu. Kamu sendiri tahu kebenaran video ini. Aku akan meminta teknisi memeriksanya. Kamu tunggu saja surat panggilan pengadilan. APA? Kamu mau mengancamku? Foto-foto ini. Paling-paling hanya dugaanmu, bisa dijadikan bukti? Kupikir kalian datang untuk minta maaf. Ternyata kamu datang untuk mengancamku. Kuberitahu kamu. Aku memang ingin membuat Chen Jiasu tidak bisa menjadi pengacara. Aku akan membuat hidupnya selamanya ternoda. Pelayan, bayar. Nyonya, ini tagihan Anda. Kenapa aku yang harus bayar? Hari ini kan kamu yang mengajakku, bahkan kopi beberapa ribu saja. Tidak mampu bayar, dengan apa kamu melawanku? Sudahlah, makananku kali ini aku berikan padamu. Terima kasih, Nyonya. Hotel Galaxy. Hotel Galaxy berjarak 40 km dari Hotel Wiley. Dalam kondisi jam sibuk, butuh minimal 1 jam untuk sampai. Tapi Sui Bao Mei bilang, dia tiba di Hotel Galaxy pukul 7.37. Bagaimana mungkin dia sampai dalam 30 menit? Untuk apa dia ke Hotel Galaxy? Aku bekerja di luar, lihatlah dia di Hotel Bintang 5. Ngapain? Video berita itu palsu. Dia sama sekali tidak pergi ke Hotel Wiley hari itu. Dia pergi ke Hotel Galaxy untuk menemui kekasih gelapnya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya kehilangan barang berharga di sini. Panggil manajermu untuk bicara dengan saya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya kehilangan kalung senilai 5 juta. Sekarang dicurigai tertinggal di hotel Anda. Kapan tepatnya hilangnya? Saya akan memeriksa ke departemen kamar. Malam tanggal 17 April. Saya akan segera memanggil staf jaga tanggal 17 April. Bos saya, pelanggan tetap hotel Anda. Tinggal di kamar 8019. Sepertinya saya belum pernah melihat Anda. Anda siapa dari wanita itu? Saya sekretaris Nyonya Sue. Jika tidak percaya, Anda bisa telepon untuk memverifikasi identitas saya. Tapi jika kalung itu benar-benar, saya tinggal di hotel Anda tapi kalian tidak memberitahu. Kata-kata Nyonya Sue. Anda tidak perlu buru-buru bawa saya ke ruang monitor. Periksa rekamannya. Jika ini kesalahpahaman, saya bisa melapor ke bos. Benar, kan? Baik, Nyonya, silakan ikut saya. Halo, aku dapat rekamannya. Sue Bao Mei waktu itu bukan malam hari. Menginap di hotel, aku kirim ke kamu. Sudah diterima? Sudah beberapa hari mengintai. Kali ini kita punya saksi dan bukti. Aku akan melaporkan Sue Bao Mei, hafal kitab undang-undang hukum perdata. Wah. Kalian berdua, HM, pengacara yang aku sewa kali ini, adalah pengacara terkenal internasional. Kalian tamat. Berani menuduhku fitnah. Jangan terlalu yakin. Sue Bao Mei. Kita lihat saja nanti. Kejadiannya seperti ini. Chen Jiasu dia yang minta sendiri. Dia bilang kalau aku tidak setuju, dia tidak akan membantuku dalam kasus ini. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Pengacara penggugat, silakan bertanya. Ketua sidang, karena klien kami sedang emosi tidak stabil, kami minta istirahat sejenak. Ada apa? Shen Yu ini sepertinya hanya menang.
Satu kali kasus, kamu malah memanggilnya. Apa kamu tidak punya uang untuk bayar pengacara, Cheng? Ah tidak, sekarang tidak bisa memanggilmu Cheng. Cheng Jisoo. Kalau kamu mau berlutut minta maaf sekarang, aku mungkin akan membuat kekalahanmu tidak terlalu memalukan. Dia tidak akan kalah kali ini. Ketua sidang, kami minta memeriksa bukti di pengadilan dan memanggil saksi untuk bersaksi. Keberatan, bukti baru yang diajukan pihak lawan. Saya tidak mengakui keasliannya. Keberatan ditolak, pihak penggugat sudah mengajukan bukti sebelum sidang dimulai. Diizinkan untuk diputar di pengadilan. Tenang, panggil saksi Lee Kai. Ternyata kamu, dasar kamu. Mohon pihak yang bersangkutan tenang. Saksi Lee Kai. Apa hubungannya dengan terdakwa Sue Baomei? Aku adalah orang yang dia selingkuhi saat masih menikah. Dia berbohong. Dia mengarang cerita. Tenang. Sekarang giliran penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Lika Ai, bisa kamu ceritakan di mana kamu berada pada malam tanggal 17 April? Aku di Hotel Galaxy. Apakah kamu dan Nyonya Sue, seperti yang terlihat di video, pada pukul 20.17, bersama-sama masuk ke Hotel Galaxy? Ya. Waktu itu, kakak Sue menjemputku di sekolahku, lalu kami pergi bersama ke Hotel Galaxy. Seperti yang dikatakan Nyonya Sue, pada tanggal 17 April. Pukul 19.37, kamu meninggalkan Hotel Weilai, tapi malam itu terjadi hujan deras yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota Haicheng. Nyonya Sue tidak hanya tidak terpengaruh sama sekali, tapi malah berhasil sampai ke Hotel Galaxy yang berjarak 40 km dalam waktu 30 menit. Menurut kalian, bagaimana mungkin dia melakukannya? Selain itu, rekaman klien saya saat masuk hotel malam itu dapat membuktikan bahwa Nyonya Sue sama sekali tidak ada di hotel pada malam itu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bukti yang diajukan pihak terdakwa memiliki kelemahan yang jelas. Karena itu, kami meragukan keaslian bukti yang diajukan pihak terdakwa. Aku akan membunuhmu. Kau sudah menghabiskan banyak uangku. Jangan berani beraninya kamu di sini. Tenang. Kamu. Tenang. Kau yang memaksaku untuk bersamamu. Dan hampir membuatku dikeluarkan dari sekolah. Kau sengaja menjebak pengacara Cheng. Kau pantas menermania. Aku akan memukulmu sampai mati. Berdasarkan fakta dan hukum, pengadilan ini memutuskan sebagai berikut. Terdakwa Sue Baomei, karena menyebarkan informasi fitnah palsu dan menciptakan topik viral, sengaja memalsukan dan menyebarkan fakta palsu, sesuai dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana fitnah, dan akan dituntut tanggung jawab pidana sesuai hukum. Tentang kasus ini, Semua pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh pengacara kuasa saya. Nona Shenyu. Silakan jawab. Pulang saja, Nona pengacara.